Shalom, oras untuk kita semuanya, Amang dan Inang dan para naposubulung di Gereja KBP Tanjung Sari. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun kita berdoa untuk meminta penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan segala sesuatu yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kami dalam melaksanakan firman-Mu. Dan Engkau memberkati kami di saat mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada renungan hari ini ada tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Paulus ditangkap oleh Tuhan dan dijadikan menjadi rasulnya, muridnya, Paulus menerima amanah dari Tuhan untuk menyaksikan imannya kepada seluruh kehidupannya dan kepada orang-orang sekitarnya, bahwa Yesus adalah juru selamat kehidupannya. Dan Yesus telah menebus dirinya menjadi milik Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya Paulus selalu memberitakan Injil. Dan Paulus selalu mengajarkan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam hal-hal kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Paulus juga selalu berjumpa dengan orang-orang yang sama-sama melakukan kehendak Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Paulus selalu bersama-sama. Pada perikop kita hari ini, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila, yang berasal dari Pontus, dengan istrinya yang bernama Priscilla. Dia datang dan berjumpa di Korintus. Saudara-saudara, dia selalu berdiskusi, dia selalu bercerita tentang keimanannya kepada Tuhan, tentang siapa itu Yesus sebagai Mesias. Tetapi Paulus juga ternyata dia juga masuk ke rumah-rumah ibadat untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara-saudara, memang tidak segampang yang kita pikirkan orang-orang langsung menerima apa yang dikatakan oleh Paulus sebagai pemberitaan Injil kepada mereka. Mereka ada yang menolak, bahkan mereka ada yang mengusir Paulus. Bahkan Paulus selalu dengan tenang menghadapi segala penolakan-penolakan dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, hal itulah ketika Paulus sudah menjalankan itu, tentu dia juga pasti mengalami sebuah kelelahan dalam menjalankan pemberitaan Injil tersebut. Dia tentu mengalami kelelahan dan rasa ketakutan. Itu sebabnya Tuhan pada malam dia bermimpi dalam sebuah penglihatan, Tuhan mengatakan kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Dan kalau pada ayat 10 dikatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudara, Allah meyakinkan Paulus bahwa yang dilakukan oleh Paulus adalah kepentingan Tuhan. Yang diperbuat oleh Paulus adalah keinginan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus bukan untuk kepentingan dan kemuliaan Paulus sendiri. Bukan Paulus ingin dipuji, tetapi Tuhan yang dipuji. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus menerima ucapan dari Tuhan yang mengatakan jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Karena kenapa? Tuhan pasti menyertainya dan Tuhan akan melindunginya, memelihara hidupnya.
Bahkan dikatakan tidak ada satu orang pun yang akan dapat menjamah dia, karena Tuhan melindunginya. Karena Paulus bukan melaksanakan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian dengan kita. Bahwa kita juga sebagai orang-orang Kristen memberitakan Injil dalam kehidupan kita, memberitakan firman. Tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya karena ketika di mimbar, tetapi dalam perbuatan, dalam persekutuan kita, dalam interaksi kita dengan sesama kita, melalui rumah kita masing-masing, baru lingkungan kita, dan bahkan di seluruh dunia ini dengan sikap perbuatan-perbuatan kita. Baiklah itu sebagai pemberitaan Injil. Ketika kita menyampaikan suatu hal kepada orang lain, baiklah itu sebagai pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bahwa firman Tuhan ada ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keseharian kita sehari-hari, dalam tindakan kita sehari-hari, dalam perbuatan kita sehari-hari, ditemukan firman Tuhan dalam hal tersebut. Saudara-saudara, kembali dikatakan jangan takut. Teruslah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam. Tuhan menyertai kita setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami dan Tuhan menjaga kami. Ketika kami memberitakan firman-Mu, sekalipun ada yang menolak, kami percaya Tuhan pasti melindungi kami, memelihara hidup kami. Kami memberitakan firman tidak hanya melalui mimbar, tapi kami memberitakan firman melalui segala tindak langkah kami Tuhan. Segala aktivitas kami itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami dalam melaksanakan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.